Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, dalam kajian Kristologi berikut ini kita akan membahas pernyataan Bambang Nursena, kerajaan Allah. Tapi maju bersama untuk Injil kerajaan Allah agar semua bangsa-bangsa menerima Dia. Itu bahasanya kayak kampanye saja saya. Pemirsa, Bambang Nursena menyebut kerajaan Allah, tapi arahnya ngawur ke kerajaan Kristus, Tuhan agama misteri. Undang-undangnya pun bukan hukum Allah, tetapi kepercayaan ciptaan Paulus dan keputusan sidang gereja. Kerajaan Allah adalah kerajaan di mana rajanya adalah Allah, bukan manusia, bukan Kristus, bukan para dewa-dewa dan sebagainya. Sebagaimana dijelaskan dalam Mazmur, namun engkau ya Allah adalah rajaku dari zaman purbakala yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Selanjutnya dalam Mazmur pasal 47 ayat 7, sebab Allah adalah raja seluruh bumi. Jadi jadi kerajaan Allah, rajanya ya Allah. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang undang-undangnya adalah ketetapan hukum yang diwahyukan Allah, bukan keputusan sidang gereja, bukan aturan ciptaan manusia. Saksikan di dalam Yesaya pasal 33 ayat 22. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan Allah memberi hukum. Tuhan ialah raja kita, Dia yang menyelamatkan kita. Kalau kita mengaku sebagai pengikut Yesus yang setia, inilah persyaratan untuk memasuki kerajaan yang dijanjikan akan datang. Menurut Ensiklopedia Britannica, kerajaan Allah adalah Kingdom of God, also called Kingdom of Heaven in Christianity, is the spiritual realm of which God reigns as a king, or the fulfillment of on earth of God's will. It is generally considered to be central theme of Jesus' teaching. The idea of God as a king was fundamental to Judaism. Ensiklopedia Britannica 2013. Kerajaan Allah atau kerajaan surga yang biasa disebut-sebut dalam Kristen adalah dunia spiritual di mana Allah berkuasa sebagai rajanya atau terlaksananya perintah atau kehendak Allah di dunia ini. Ini dipandang sebagai inti ajaran Yesus. Pandangan tentang Allah sebagai rajanya menjadi pokok ajaran Yahudi. Pemirsa, kerajaan Allah yang didakwakan oleh Yesus yang menjadi pokok ajaran Yahudi ini adalah diterapkannya perintah dan hukum Allah di dunia sesuai dengan firman-Nya. Yang Yesus merindukan kerajaan Allah dalam doanya setiap hari. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Matius pasal 6 ayat 9-10. Apakah saat ini kerajaan Allah sudah hadir di dunia atau masih menunggu lagi? Kenyataannya, Yesus sendiri telah menubuatkan bahwa kerajaan Allah akan diambil oleh Allah dari kenabian Bani Israel dan diberikan kepada nabi dari bangsa lain atau non-Yahudi. Saksikan dalam Matius pasal 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu, hai umatku Bani Israel, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Pemirsa, siapakah nabi yang akan memberitakan dan menegakkan kerajaan Allah di dunia ini sebagaimana yang dirindukan oleh Yesus? Allah tidak sembarangan mengutus seseorang untuk memberitakan kerajaannya serta menerapkan hukum-hukumnya di dunia. Yesus mengumumkan kepada umatnya Bani Israel tentang nabi yang akan datang sesudahnya sebagai roh kebenaran dalam Injil Yohanes. Bagaimana pernyataan Yesus? Hai umatku Bani Israel, masih banyak hal yang kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitahu kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku,
sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yohanes pasal 16 ayat 12-14. Pemirsa, nubuat ini diamini oleh Edward Gibbon. Edward Gibbon, pakar sejarah dunia, dalam bukunya The Decline and Fall of the Roman Empire di halaman 656. Apa kata beliau? The piety of Moses, son of Christ, rejoice in the assurance of the future prophet, more illustrious than themselves. The evangelic promise of the Paraclete, or Holy Ghost, was prefigured in the name and accomplished in the person of Muhammad, the greatest and the last of the apostle of God. Apa kata Edward Gibbon? Kesalehan Moses dan Yesus terjelma dalam kepastian Nabi yang akan datang, seperti Yohanes pasal 16 ayat 12-14. Yang lebih hebat dari mereka, yang dinubuatkan sebagai penghibur atau roh kebenaran, yang namanya sudah disebutkan dan hadir sempurna dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul Allah yang terbesar dan terakhir. Pemirsa, nubuat kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dikonfirmasi oleh Al-Quran dalam surah As-Saff ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubashiran bi rasul yati min ba'di ismuhu Ahmad. Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira atau Injil. Memberikan Injil dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya adalah Ahmad atau Muhammad. Nah pemirsa, Nabi Muhammad SAW membuktikan kepada dunia bahwa beliau memberitakan Injil kerajaan Allah dan menegakkan kerajaan Allah sebagaimana yang diidam-idamkan oleh Yesus atau Nabi Isa AS. Kerajaan Allah di mana rajanya adalah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Al-Fatihah ayat 1-4. Umat kerajaan Allah menyembah dan berserah diri sepenuhnya hanya kepada Allah, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Fatihah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang undang-undangnya adalah perintah Allah dalam Al-Quran, bukan aturan ciptaan Paulus atau keputusan sidang gereja. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Imran ayat 32. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Injil kerajaan Allah yang sangat dicintai oleh Yesus diwahyukan kembali oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab
dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya, sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang pedih dari sisi Allah dan memberikan kabar gembira atau Injil kepada orang-orang yang beriman. Jadi Pak Bambang, surat-surat Paulus kepada para penyembah berhala di Romawi yang dia klaim sebagai Injil sama sekali bukan Injil Kerajaan Allah. Sekali lagi, bukan Injil Kerajaan Allah, tetapi Injil Kerajaan Kristus, agama misteri. Demikian pula dengan Injil-Injil yang mengatasnamakan Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes dengan berbagai tujuan dan maksud yang menyimpang dari ajaran Yesus. Makanya Pak Bambang, kalau Pak Bambang yang pernah dibaiat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin 5 kali sehari sebagai umat kerajaan Allah masih murtad, berarti ada kelainan Pak Bambang. Pak Bambang, dan hanya setan yang mampu memurtadkan umat kerajaan Allah menjadi umat kerajaan berhala. Begitu Pak Bambang. Terima kasih. Dan selanjutnya kita akan dalam kajian berikut kita akan membahas pernyataan Pak Bambang agar semua bangsa menerima dia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.